Nah, ini sudah ada 6 entry. Kita coba 6 saja dulu. Kita setelah ini terisi, ini bisa ditambah yang lain, tapi karena kita mencoba 3 dan untuk 6 kita oke kan saja. Ini kita beri nama sesuai yang kita inginkan. Misal kita beri nama latihan saja. Latihan kita save. Ini diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Akika Gemoy. Pada hari ini saya akan berbagi cara membuat surat massal di Word. Surat massal ini biasanya digunakan untuk undangan yang langsung tertulis nama yang diundang dan juga data-data lainnya. Misal di sini kita akan membuat undangan dari pihak sekolah. Kalau saya ketikkan ini latihan, saya latihan membuat undangan atau surat massal kepada banyak tujuan. Nah, di sini ada kesalahan. Misal di sini kita ilustrasikan, kita anggap saja kita membuat undangan kepada orang tua siswa. Misal kita tulis kepada yang terhormat Bapak atau Ibu. Ini bisa di samping isiannya maupun di bawah. Untuk mempertegas saja saya buatkan di bagian bawah dulu. Ini untuk Bapak Ibu walinya, bisa kita misalnya kita ingin mencantumkan nama siswanya dan kelasnya. Ini bisa beberapa item, hanya kita akan mencoba menggunakan 3 item terlebih dahulu, nanti bisa dikembangkan oleh kawan-kawan teman-teman sekalian. Namun sebelumnya, karena kita meyakini jika kita akan berbuat baik dan membantu orang lain, maka juga Allah juga akan membuat kita lebih baik dan kita dipermudah. Untuk itu saya ingatkan kepada kawan-kawan, jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe dan like yang belum like, serta di share kebaikan ini. Kapan lagi kita berbuat kebaikan dengan cara gratis? Demikian. Nah, kita lanjut lagi. Nah, untuk membuat surat massal ini bisa konsep sendiri, hanya ada tiga contoh. Misalnya kita bisa menuju tab My Links. Ini untuk surat kita gunakan start di sini. Nah, bisa menggunakan letter, email, untuk amplop, untuk label kita karena ini berupa surat, kita pilih letter surat. Nah, di sini kita select receipts untuk penerima. Di sini ada 3 pilihan untuk membuat baru atau menggunakan yang sudah lama. Karena kita asumsikan kita belum memiliki, maka kita tap ke TP a new list yang baru. Kita akan membuat list baru. Nah, di sini ada tabel list baru. Ini bisa kita import dari Excel. Kalau menggunakan yang lama bisa kita import dari Excel. Karena kita membuat yang baru, kita menggunakan yang terbaru. Nah, di sini karena kita untuk kolom isian untuk kepada yang terhormat Bapak Ibu, wali siswanya dan kelasnya, jadi ini bisa kita custom dulu. Di sini kita custom untuk title, kita ganti, kita rename saja dengan Bapak Ibu, garis miring, nanti nggak apa-apa, itu untuk pengingat kita saja. Dan ini untuk nama siswa kita rename juga. Untuk walinya
Yang kolom ketiga kita ganti dengan kelas, maka kita rename lagi menggantinya dengan kelas. Nah, untuk sisa kolom ini bisa Bapak Ibu delete atau didiamkan saja, bisa di delete. Kita contoh delete. Nah, ini bisa kita delete, tapi untuk ini biarkan saja, tidak jadi masalah. Ini kita tadi sudah membuat 3 sumber data dari penggunaannya, yaitu Bapak Ibu, wali, dan kelas. Nah, ini sudah berubah judulnya menjadi di sini untuk Bapak Ibu, nanti kita isikan ke titik-titik ini, dan walinya ke kolom kedua, kelas untuk ke kolom ketiga. Di sini kita isikan nama orang tua yang akan diundang. Misalnya kita namai Ahmad, misal Ahmad, nama anaknya, walinya misalnya, nah, kita misalkan saja untuk kelasnya kelas 1 dan seterusnya. Kita buat entry baru, new entry. Nah, di sini misalnya di sini kita ketikkan Bapak, di sini namanya, sini 2, kita bikin baru lagi, misalnya ibu siapa, misalnya nama siswanya kita tulis demikian aja ya. 3, kita terus lagi, misalnya Umi, cukup 6 mungkin ya. Misalnya bapak, ayah misalnya. Terus ayah, ibu, hanya isian ya. Nah, ini sudah ada 6 entry. Kita coba 6 saja dulu. Kita setelah ini terisi, ini bisa ditambah yang lain, tapi karena kita mencoba 3 dan untuk 6, kita oke kan saja. Ini kita beri nama sesuai yang kita inginkan. Misal kita beri nama latihan saja. Latihan kita save. Ini diperhatikan untuk datanya nanti ke dokumen, ke my data source, kita save saja, kita simpan. Karena ada peringatan nama menggunakan nama yang sama, saya yes kan saja. Nah, setelah ada database, maka kita ke select penerima, edit receipt sudah. Nah, kita melakukan insert. Kali ini kita mengedit ulang, tapi karena ini kita sudah yakin. Nah, kalau misalnya ada yang tidak kita ikutkan, ini tinggal menghilangkan checklistnya. Kita mengikutkan ke 6 data yang kita bikin tadi, jadi tidak masalah ini. Kita ke insert file. Di sini kita blok yang akan kita isi dengan insert file, dan di sini ada bapak atau ibu, kita insert. Nah, di sini sudah ada bapak ibu. Untuk wali kita insert juga untuk ke yang data wali. Nah, yang selanjutnya untuk kelasnya, kelas berapa si siswanya. Nah, kita insert juga. Nah, kita close. Bisa kita lihat hasil pengeditan kita di preview. Nah, di sini data ke-6 itu ayah dan ibu, di walinya Sabtu, kelasnya 6. Kita geser. Nah, ini akan berubah secara otomatis. Namun ini belum selesai. Di sini masih ada pilihan yang sebelah kanan. Nah, ini bisa kita edit secara manual. Jadi tidak mengedit satu, bisa kita edit satu persatu maupun manual. Tinggal kita geser sampai tadi datanya sampai ke 6. Kita
Nah, bisa kita edit manual, bisa juga kita edit dari sumber data. Nah, setelah ini selesai kita buat, maka kita print dokumen tersebut. Kita print dari halaman, karena tadi kita bikin 6, jadi dari halaman 1 sampai 6, atau kita pilih all semua, kita oke kan saja. Nah, nanti kita ke PDF saja biar tidak usah menampilkan printer. Nah, kita ganti ke PDF, kita print dari 1 sampai 6, nanti kita ke data ini aja ya, ke data aja, latihan, kita nyimpannya nanti di D, dan data ke latihan kita simpan. Nah, kita lihat hasilnya. Ini latihan tadi data. Nah, di sini ada, kalau kita perhatikan ada 6 halaman, 6 lembar. Ini halaman pertama, Ahmad Senin kelasnya 1. Nah, kita lihat di halaman kedua, kepada Bapak juga walinya Selasa kelasnya 2. Jadi ada langsung berubah. Nah, di sini pun demikian. Nah, ini halaman terakhir kepada Bapak, Ayah Ibu, walinya 1 kelas 6. Ini sama dengan di database kita tadi. Untuk mempermudah Bapak Ibu bisa diedit, ini bisa diedit atau tidak mengikutkan salah satunya, ini dihilangkan checklistnya. Atau Bapak Ibu ingin mengedit kurang, ini bisa kita edit di sini, kita edit di data source, sumber data, bisa kita edit, kita tambah lagi yang terbaru, misal kita tambah. Nah, kita tambah di sini tambahan ke hari, bukan hari ya, ini tadi nama, ke kelas 7. Nah, setelah kita edit, kita oke kan. Nah, ini kita checklist semua. Tadi kalau ini saja yang misalnya tertinggal, bisa kita checklist. Yang terakhir ini kita ulangnya saja ke review. Nah, ini 7, ini salah ketik ya, ini sudah ke datanya menjadi 7. Kalau tadi kan kita bikin 6, ini sudah menjadi 7. Demikian Bapak Ibu, tutorial singkat cara membuat surat massal menggunakan Microsoft Word. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.